Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel dakwah tanpa batas. Dan di video ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sewaktu tekanan dan siksaan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat semakin kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada para sahabat untuk meninggalkan Mekah dan berhijrah ke negeri Habasyah atau sekarang Ethiopia. Setelah mendapat arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar kemudian berangkat hijrah menuju Habasyah dan sesampainya di Barkul Gimat, yaitu tempat terjauh Yaman, dia berjumpa dengan Ibnu Dubnah, yaitu seorang pemimpin kaum setempat. Dan Ibnu Dubnah bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Kaumku telah mengusirku. Aku berhijrah agar aku bisa beribadah kepada Tuhanku." Lalu Ibnu Dubnah berkata, "Orang seperti engkau tidak sepatutnya keluar dan tidak pula diusir, karena engkau adalah orang yang bekerja untuk kaum fakir, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran. Aku akan menjadi penjamin dirimu. Kembali dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Mendapat suaka atau perlindungan keamanan yang diberikan oleh Ibnu Dubnah, Abu Bakar kembali ke Mekah bersama Ibnu Dubnah. Lalu Ibnu Dubnah menjumpai para pembesar Quraisy sambil berkata, "Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir. Apakah kalian mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang fakir, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran?" Akhirnya, orang-orang Quraisy menghormati perlindungan Ibnu Dubnah terhadap Abu Bakar dengan berpesan, "Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar beribadah menyembah Tuhannya di rumahnya saja. Silahkan salat serta membaca Al-Quran sesukanya, tetapi janganlah dia mengganggu kami dengan kegiatannya itu. Dan jangan mengeraskannya, karena kami khawatir akan menimbulkan fitnah terhadap istri-istri dan anak-anak kami." Ibnu Dubnah kemudian menyampaikan pesan itu kepada Abu Bakar. Untuk sementara, Abu Bakar menuruti sarannya. Dia mulai beribadah di rumahnya, tidak mengeraskan bacaan salat, dan tidak membaca Al-Quran.
selain di rumahnya. Suatu hari, Abu Bakar berkeinginan membangun tempat sholat di halaman rumahnya. Maka dibangunlah apa yang menjadi keinginannya itu. Di sanalah ia dapat menggunakannya untuk sholat dan membaca Al-Quran. Dengan izin Allah, ternyata tempat ibadah Abu Bakar itu mengundang perhatian banyak orang. Para istri dan anak-anak kaum musyrik berkumpul di sana menyaksikan Abu Bakar beribadah. Mereka takjub melihat Abu Bakar yang beribadah sambil menangis, terutama saat membaca Al-Quran. Para pembesar Quraisy semakin khawatir melihat situasi yang semakin mengancam keyakinan agama mereka. Akhirnya, mereka memanggil Ibnu Dubnah dan berkata kepadanya, "Sungguh kami telah memberikan jaminan kepada Abu Bakar untuk beribadah di rumahnya dengan jaminan dari engkau. Namun, dia melanggar hal tersebut dengan membangun tempat sholat di halaman rumahnya, serta mengeraskan sholat dan bacaan. Sehingga kami khawatir hal itu akan dapat mempengaruhi istri-istri dan anak-anak kami. Dan ternyata benar-benar terjadi. Laranglah dia. Apabila dia mau beribadah, beribadahlah di dalam rumah saja. Apabila tetap mengeraskan suaranya, mintalah agar dia mengembalikan perlindunganmu. Karena kami tidak suka engkau melanggar perjanjian dan kami tidak ingin bersepakat dengan Abu Bakar." Ibnu Dubnah kemudian menemui Abu Bakar dan berkata, "Engkau telah mengetahui perjanjian yang engkau buat. Apakah engkau tetap memeliharanya atau mengembalikan perlindunganku kepadamu? Karena aku tidak suka bila orang-orang Arab mendengar bahwa aku telah melanggar perjanjian hanya karena seseorang yang telah aku ikat dengannya." Abu Bakar menjawab dengan mantap, "Aku mengembalikan kepadamu jaminan perlindunganmu, dan aku ridho dengan jaminan perlindungan Allah." Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.